Travel Adventure, pemanfaatan sumber daya alam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, khairul jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk di setiap waktu adalah buku. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalian hari ini akan menyimak tayangan video di mana video ini menerangkan atau menjelaskan tentang alam. Nah, nanti silakan kalian simak baik-baik bagaimana tentang gejala alam itu terjadi, kemudian ada kerusakan-kerusakan alam yang terjadi. Nah, nanti kalian simak juga bagaimana upaya pelestarian yang harus dilakukan agar alam kita lebih lestari dan lebih terjaga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sumber daya alam yang banyak ini untuk kita semua untuk bisa dapat dijaga dan dilestarikan. Nanti dijelaskan beberapa pemanfaatan sumber daya alam yang akan lebih fokus nanti ke sumber daya air. Baik anak-anak, silahkan simak tayangan video berikut ini. Gejala alam adalah suatu keadaan yang menandakan akan terjadi sesuatu pada alam. Contohnya, 1. Muncul petir saat hujan. Yang kedua, banjir seringkali terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah gempa bumi. Yang keempat, erupsi gunung berapi bisa menyebabkan gempa bahkan tsunami. Yang terakhir adalah tanah longsor yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Demikian contoh gejala alam yang seringkali terjadi di sekitar kita. Nah, anak-anak, untuk menjaga kelestarian alam dapat kita lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran manusia bahwa kita membutuhkan alam. Yang kedua, tidak merusak lingkungan, seperti buang sampah atau membakar hutan. Dan yang ketiga adalah tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sudah kita miliki. Anak-anak, apa kalian pernah mendengar tentang energi? Apa itu energi? Ya, betul. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau usaha. Energi membantu hal di sekitar kita berubah dan bergerak. Energi ternyata banyak di sekitar kita. Apa kalian tahu bentuk-bentuk energi itu apa saja? Ya, ada energi panas, energi cahaya, energi listrik, dan lain-lain. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pemanfaatan air menjadi energi listrik. Air yang mengalir baik itu di sungai, di danau, waduk, ataupun laut, itu bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Bagaimana caranya? Aliran air yang mengalir tersebut dihubungkan kepada turbin. Setelah turbin, air yang memiliki energi potensial diubah menjadi energi mekanik. Turbin berputar lalu dihubungkan kepada generator. Generator inilah yang akan mengubah air menjadi energi listrik. Setelahnya, air baru bisa dialirkan melalui transmisi ke rumah-rumah tangga ataupun ke industri. Tentu saja sebelumnya transmisi ini kan tegangannya sangat besar. Diturunkan dulu dengan menggunakan trafo step down. Di Indonesia sendiri cukup banyak contoh daerah yang memanfaatkan penggunaan air untuk menghasilkan energi listrik. Di Jawa Barat sendiri contohnya ada Waduk Cirata, ada Saguling, dan Jatiluhur.
Penggunaan air menjadi energi listrik ini dikenal dengan sebutan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia, cukup banyak yang menggunakan PLTA ini karena memiliki beberapa keuntungan, seperti yang pertama, dia biayanya murah. Lalu yang kedua, tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, itu dapat dipadukan dengan sistem irigasi atau perairan dan juga perikanan. Oleh karena itu, tidak heran jika beberapa tempat yang digunakan sebagai PLTA ini digunakan juga untuk pembudidayaan perikanan. Manfaat air bagi lingkungan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak tentang proses air menjadi energi listrik. Kalian tahu nggak, ternyata air bisa dimanfaatkan untuk sarana rekreasi air. Contohnya seperti rafting, atau pemandian air panas, atau juga seperti berenang di air terjun, dan masih banyak lagi. Air menjadi salah satu potensi penting dalam pariwisata. Kita sudah menyaksikan video mengenai alam di sekitar kita. Kerusakan lingkungan hidup diakibatkan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan bencana di mana-mana. Seperti dalil berikut ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar tidak merusak tanaman dengan memotong dahannya tanpa ada sebab manfaat yang jelas. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa contoh sederhana yang Rasulullah ajarkan tentang bagaimana cara memperlakukan alam dengan semestinya, begitu pula kita dapat melihat secara jelas rahmat dari Islam yang terhampar bagi seluruh alam semesta ini. Islam telah sempurna dari segi ajaran, yang ajarannya telah meliputi semua aspek kehidupan di muka bumi, menyayangi alam dan tidak berbuat kerusakan. Melakukan pelestarian lingkungan hidup artinya kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, anak-anak, keseimbangan ekosistem alam perlu dijaga, karena ekosistem yang tidak seimbang akan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia. Berikut ini beberapa cara menjaga ekosistem alam. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Sebetulnya ada banyak sekali bahan-bahan kimia yang sering digunakan sehari-hari, seperti contohnya deterjen dan plastik. Kedua bahan ini dapat merusak lingkungan, apalagi plastik yang membutuhkan waktu sangat lama untuk dapat terurai dengan tanah. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar puluhan tahun. Langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya mengurangi pencemaran adalah menggunakan deterjen ramah lingkungan dan mengurangi kantong plastik ketika berbelanja dengan menggunakan kantong serbaguna.
Yang kedua yaitu menghemat penggunaan kertas. Seperti yang kita ketahui, kertas terbuat dari pohon. Penggunaan kertas sangat berpengaruh pada banyaknya penebangan pohon di hutan. Semakin kalian berhemat kertas, maka akan semakin mengurangi pohon yang ditebang. Daur ulang menjadi salah satu cara yang tepat agar kalian bisa berhemat kertas. Nah, anak-anak, cara yang ketiga dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem alam yaitu reboisasi atau penanaman hutan kembali. Kerusakan hutan di Indonesia khususnya sudah sangat parah sekali. Perlu kesadaran dari semua untuk melakukan penanaman hutan yang gundul. Upaya yang bisa kita lakukan adalah salah satunya dengan penanaman satu orang satu pohon, agar bumi kita hijau kembali. Yang selanjutnya menjaga kelestarian hutan. Upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, atau ikut serta dalam pengawasan hutan, atau tidak membakar hutan, dan lain-lain. Cara yang kelima dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem alam adalah melindungi hewan langka. Dengan cara menjaga kelestarian habitat alaminya, yaitu hutan. Dengan tidak melakukan perburuan hewan atau tidak melakukan jual beli spesies hewan langka. Demikian upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam agar bumi kita tetap sehat. Ayo jaga. Ayo jaga. Ayo jaga. Ayo jaga bumi kita. Bumi kita. Bumi kita agar tetap lestari. Ayo jaga bumi kita agar tetap lestari.